warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, dan semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Dalam perkembangannya, perlu disadari bahwa perkembangan anak selalu mengalami perubahan. Seiring dengan bertambahnya usia, perkembangan ini bukan hanya pada aspek fisik tetapi juga dalam aspek pengetahuan, atau yang dalam hal ini adalah pada ranah kognitif. Hal ini selaras dengan pandangan dari teori Piaget yang menjelaskan bahwa perubahan anak seiring dengan bertambah usia pada aspek pengetahuan ataupun kognitif. Perkembangan tersebut bukan hanya berbicara pada ranah pengetahuan yang umum, tetapi juga pada aspek perkembangan dalam segi mentaliti setiap anak. Perlu diketahui, Piaget merupakan seorang psikolog yang berasal dari Swiss, yang mana telah meneliti perkembangan anak sejak awal abad 20. Dalam teorinya menjelaskan terkait dengan aspek intelektual atau kognitif yang sejak tahun 1936 digunakan hingga saat ini. Piaget sendiri menjelaskan terdapat 4 tahapan dalam perkembangan kognitif anak. Pertama, tahap sensori motor usia dari lahir sampai 2 tahun. Pada tahap sensori motor, kita berkembang melalui pengalaman dan gerakan. Dengan mengasah kelima indera kita, otak kita ingin melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan menyentuh sebanyak mungkin. Pertama, kita mulai dengan refleks sederhana, dan segera setelah itu, kita mengembangkan kebiasaan pertama kita. Sejak usia 4 bulan, kita menyadari hal-hal di luar tubuh kita, dan seiring bertambah usia, kita belajar melakukan sesuatu dengan sengaja. Sebuah pencapaian penting dalam perkembangan memori kerja, atau dalam istilah Piaget, kesadaran kita akan objek permanen. Sebelumnya, ibu kita mungkin menunjukkan boneka Teddy, lalu menyembunyikannya dan kita mengira boneka itu hilang. Setelah itu, kita memahami bahwa benda tetap ada meskipun kita tidak dapat melihatnya. Kita mulai penasaran dengan segala hal. Kita ingin mencium bunga, mencicipi makanan, mendengar suara, dan berbicara dengan orang asing. Untuk mengetahui lebih banyak, kita mulai bergerak. Kita belajar duduk, merangkak, berdiri, berjalan, bahkan berlari. Peningkatan mobilitas fisik ini akhirnya mengaruh pada peningkatan perkembangan kognitif. Namun, kita tetap egosentris, artinya kita hanya dapat memahami dunia dari sudut pandang kita sendiri. Kedua, tahap praoperasional usia 2 hingga 7 tahun. Pemikiran kita terutama dikategorikan melalui fungsi simbolik dan pikiran intuitif. Kita memiliki banyak fantasi dan percaya bahwa benda itu hidup karena kita belum mampu menerapkan kegiatan kognitif tertentu. Piaget menyebut tahap ini praoperasional. Kita belajar berbicara dan memahami bahwa kata-kata, gambar, dan gerak tubuh adalah simbol dari sesuatu yang lain. Ketika kita menggambar keluarga kita tidak memikirkan tentang menggambarkan setiap orang berdasarkan skalanya, melainkan dengan makna simbolisnya. Kita suka bermain pura-pura, yang memungkinkan kita mengalami sesuatu yang baru dan belajar banyak. Di usia 4 tahun, kebanyakan dari kita menjadi sangat penasaran dan mengajukan banyak pertanyaan. Kita ingin tahu segalanya. Hal ini disebut sebagai lahirnya penalaran primitif. Piaget menyebutnya sebagai fase intuitif. Karena walaupun kita menyadari bahwa kita mempunyai banyak sekali pengetahuan, kita tidak tahu bagaimana kita memperolehnya. Pemikiran kita pada tahap ini masih cukup egosentris. Kita berpikir orang lain melihat dunia seperti kita, namun masih tidak mengerti bahwa mereka melihatnya secara berbeda. Tahun ketiga, tahap operasional konkret, usia 7 hingga 11 tahun. Kita akhirnya menemukan logika dan mengembangkan kegiatan kognitif konkret, seperti menyusun objek dalam urutan tertentu. Salah satu contohnya adalah penalaran induktif. Artinya, jika kita melihat seseorang makan kue, kita dapat menarik kesimpulan lalu membuat generalisasi. Kita juga mulai memahami konsep konservasi. Kita memahami bahwa jika kita
kita menuangkan jus jeruk dari gelas biasa ke gelas yang lebih tinggi, jumlahnya akan tetap sama. Adik kita akan memilih gelas yang lebih tinggi mengira dia mendapatkan yang lebih banyak dengan logika yang sama. Lalu kita dapat memahami bahwa 3 tambah 5 sama dengan 8, maka 8 dikurang 3 harus sama dengan 5. Otak kita belajar menyusun kembali pemikiran kita, mengklasifikasikan dan membangun struktur mental kegiatan yang konkret. Misalnya, kita sekarang tahu bahwa kita bisa membalikkan tindakan dengan melakukannya sebaliknya. Bersemangat dengan kemampuan mental baru kita. Kita menerapkannya dalam percakapan, aktivitas saat belajar, menulis, dan di sekolah. Hasilnya kita lebih mengenal diri sendiri. Kita mulai memahami bahwa pikiran dan perasaan kita itu unik dan belum tentu dimiliki orang lain. Itu berarti kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Keempat, tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Begitu kita remaja, kita mulai berkegiatan secara formal. Kita kini memiliki kemampuan untuk berpikir lebih rasional tentang konsep abstrak dan peristiwa hipotesis. Kemampuan kognitif kita yang canggih memungkinkan kita memahami konsep-konsep abstrak seperti kesuksesan, kegagalan, cinta, dan benci. Kita mulai memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang identitas dan moralitas kita sendiri. Kita juga berpikir bahwa kita memahami mengapa orang berperilaku saat itu, dan sebagai hasilnya kita bisa menjadi lebih berempati. Otak kita sekarang bisa melakukan penalaran deduktif, artinya kita bisa membandingkan dua pernyataan dan mencapai generalisasi logis. Keterampilan mental baru kita memungkinkan untuk merencanakan hidup secara sistematis dan membuat prioritas, dan kita dapat membuat asumsi tentang peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Sekarang kita juga bisa berfilsafat dan hanya berpikir tentang pemikiran itu sendiri. Pengertian baru identitas kita sekarang juga menciptakan pemikiran egosentris, dan beberapa mulai melihat audiens imajiner yang selalu menguasai mereka. Piaget percaya pembelajaran seumur hidup, tetapi menegaskan bahwa tahap kegiatan formal adalah tahap akhir dari perkembangan kognitif.